datang Bang Viko. Teman-teman, ini mimpi kita menjadi nyata. Ya ampun. Ini satu-satunya orang yang cuma ngomong assalamualaikum, tapi lucu sekali. Tidak ada yang orang lain yang ngomong assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Kalau ini disambut dengan tawa ini lucu banget. Bang Viko, ayo. Wis, Senang happy banget gue happy. Ada lebihnya, ada kurangnya juga lah begitu tuh. Kurangnya apa? Kalau pas abis sholat, assalamualaikum, malaikatnya ketawa, pahalanya nggak dicatat. Iya benar. Bener lagi ya. Iya juga sih. Bisa Ya. juga sih, ya benar-benar. Tapi lu Bang, lu satu-satunya stand up, maksudnya kayak effortless aja. Assalamualaikum. Ih, udah kayak pansai, langsung pansai emang itu lucu Iya, banget. langsung pecah gitu loh, Bang. Mau lu bahas ngomong sama Ubin, segitiga cinta sama botol sama tutup botol. Wis. Bang, gua nonton lu Bang. Season lu sama Bang Rispo sama Benedion juga kan Bang? Iya. Kita nonton Babe, semua, Babe. Bang. Ya kan, yang Iya, juara Babe. iya. Almarhum Babe Cabita. Kok ngomong pelihara robot kok lucu? Ngomong sama Ubin lucu apa Panja? Ngomong apa lagi Pil? Kok kemarin ngomong sama Ubin lo, sekarang ngomong botol, gua timbuk lu lucu banget anjir. Nah itu masa lalu lah itu. Ih, kok masa lalu? Kok masa lalu sih, Geter kita waktu ditelepon. Ben ini dong, tiba-tiba kan mati kan? Langsung mati, langsung WA. Kalau senggang bisa telepon nggak? Lah, Nah, langsung dipencet lah, kita kok, telepon. kok jadi dia yang nunggu kita telepon? Iya. Kita yang Kita telepon. langsung telepon kok. Enggak ada. Kok Ada Bang, cerita kayak sebelumnya gitu. lu udah pernah ngajak artis siapa? Enggak ada. Belum Bang. ada, Bang. Ya karena lu belum nyoba aja. Lu kalau ngajak Jeffrey Nicole, Iya. di reject. Kirain gua masih jauh. Kirain gua di ACC. Langsung Gak ada yang di-reject ya? sehumble gua lah. asik. Kan hidupnya gak ada yang sesusah gua. Sesusah-susahnya lu mana susahnya kita sih, Bang. Iya, Bang. Takutnya Jauh, karena Bang. orang kan beda susahnya Bang Viko sama kita. Ini mah udah senangnya Jauh. kita ini. Jauh banget. Jauh. 18 juta lu Bang yang nonton 19 juta Bang. Iya. Berapa hari itu Bang? Coba. Vario second bro. Vario second itu. Udah 40 juta dapat kali Bang itu. Apa itu dapat 40 juta apa? Ya rupiah Bang. Ya rupiah lah. Ya nggak ada kan views Instagram nggak bisa diduitin. Oh tapi Bang Viko YouTube nggak ini ya Bang? Maksudnya Dihack akun gue. oh di YouTube. Karena apa? Kan biasa ada tuh kayak ke email kan masuk pelanggaran apakah enggak, gitu. Gua waktu itu lagi BU juga. Oke. Jual Twitter. Oh. Jual Twitter si email-emailnya. laku berapa tuh Bang segitu Bang kalau seorang lu gitu jual Iya. Twitter pasti kan mau yang beli banyak lah. Dapatnya berapa itu? Bukan tergantung akun siapanya, tergantung followersnya berapa. Iya, masakan lu kok Pasaran. artis gede. Iya. Followers gua tuh waktu itu 470.000 lah. Lakunya cuma 12 juta sih. Cuma 12 juta. Enggak, itu tuh gua salah bayar. Harusnya kalau dibayar yang bener tuh per 100.000 dihargain sekitar 15 sampai 20 juta. Iya, berarti rugi. Oh, berarti rugi banyak loh, Bang. Ya namanya orang nggak sadar, Bro. BU. BU-nya sama kayak Arab. Arab kan Ujung-ujungnya gitu juga kesana, kan. ujung-ujungnya. Arab kan jual channel juga kan. Sama lah Aukarin Arab, Viko sama lah Bang. Mana ada Arab jual channel? YouTube-nya kan dijual Bang sama Yayasan Kanker gitu. Iya nggak BU tapi itu mah. Iya benar Beda enggak BU sih. sih, Ri. Ya BU kan nggak selamanya singkatan butuh uang. Apa? Butuh unsur apa nggak tahu. Unsurnya, oh. Iya kan? Sih kok udah. Butuh unsur untuk menerima channelnya, Apa? untuk beramal. Masuk lagi. Nah, itu gitu. bisa baru masuk. Oh, gitu-gitu. Tapi kemarin kan kita teleponan tuh Bang. Udah ditelepon sama podcast-podcast besar di Jakarta. Kenapa nggak di ACC? Kenapa milih kita? Kita tuh getar Iya. bener sampai tadi after datang, Viko udah datang. Siapa yang jemput? Siapa yang jemput? Kita berdua. Jangankan podcast gede, stasiun TV nasional Anjing. Aish, programnya. Lah kan lu ngeliat. Oh iya sih tadi gue dikasih tahu DM sama Bang Viko. Makanya itu kenapa? Makanya. Alasannya apa? Alasannya kenapa, Bang? Alasannya karena menurut gua sosial media itu sekarang seperti yang dibilang Timothy Ronald Oke. adalah game of attention. Oh. Sekarang gua ngerasa attentionnya ada di gua. Asik. Betul Kenapa sih. harus gua bagi-bagi? Benar. Tapi baginya ke kita kan? Enggak maksudnya Iya. kenapa alasan Iya, ke kita alasannya gitu? Yang Kenapa gitu, gede-gede, kenapa harus gua bagi-bagi ke yang gede-gede kan mereka kan udah settle sebenarnya gitu. Kalau ke yang kecil-kecil yang baru-baru mulai, karena lu tahu nggak kenapa ada konferensi Asia Afrika? Karena ada negara-negara yang merasa senasib sepenanggungan, harus memulai ulang. Asik. Lu memulai, gua ulang. Aish. Gitu. Jadi berarti kita mau naik bareng gitu ya? Oke. Iya, oke, Berarti Bang.
atas gedung rumah baru nih. Atas gedung rumah baru. Asik. Klip, shot, this. Apa yang selebrasi Ronaldo takut jatuh sih anjir. Asli. Jangan Udah siap template itu ya, surat pengajuan resign ya. Ya. Sudah. kopi, Bang. Jadi kita kopi, udah kopi. draft udah ada. Izin. Izin nih Bang ya. Pas lo mau diundang kita udah macam-macam. Wah, kita mah Wah, bisa jadi iya. wes. Kita sampai rumah api amat. Pikiran udah kemana-mana itu, Bang. Iya. Hilangin geter Motornya aja. Lu jual aja. Lu. Ganti kayaknya. Ganti. ZX. Jetpack yang 2,5 itu paling kayaknya. Jadi. Pasti. Ya gua aja belum punya. Enggak apa-apa Bang, kita bayar. Gak apa-apa, Bang. Bang, bagi rata. Apa? Iya. Tapi Bang, ini kan hitungannya eksklusif ya Bang ya. Lu beneran podcast di tempat kita nih, kita siapa yang nonton Bang? Kita paling banyak Bang yang nonton 235 orang Bang YouTube. Itu orang kantor, orang kantor doang itu. Kantor doang itu, Bang. Ini adalah 234 lah. Ribu ya Bang ya? Amin. 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 Kalau sampai segitu mah iya sih, nggak ada yang tahu sih. Oh, iya. Iya. Udah gitu langsung lagi kan dekat. Iya Iya kan? Habis telepon kan Kip tuh jadi nggak tidur sampai tadi. Sama betul. Sumpah. Bener, Demi- Bang. Pertanyaan apa nih jangan bahas itu nanti kayak gini. Iya. Oh ya gimana nih? Wah, rundingan Biasa kan ribet, kita di Bang. grup tuh ribut bahas konten. Iya. Apa nih? Ya, Silent. Imre. Iya, Ada gua karena ya. ada lu jadinya agak-agak gimana gitu. Kita ngeras Jaga-jaga image, Bang. ada di grup WhatsApp berempat. Tadi kan bertiga kita asli kan ceng-cengan Iya. apa segala macam bahas oh nggak boleh yang ini nih gitu kan. Iya. Jadi kita mau bahas jadi japri kita Bang. Ada Bang Piko jangan ya kita japri. Kita japri aja. Jangan Akhirnya ada Akhirnya lu jadi bikin grup yang nggak ada guanya. Enggak pakai Enggak, grup Kak, Bang. beneran astaga, japri, jangan, Bang. Bang. Sumpah. Bang. Kok jadi buat grup Oke, abis ini gua keluar lagi. Ya, jangan dong. Jangan dong. Orang ini masa dibatalin. Biar komunikasi Ya, kalian. jangan lah. Besok orang mau survei ke rumah lo Bang. Iya. Iya, oh gimana? Jadi Tahu. Iya. Lumayan kan, mobil-mobil baru, Iya. rumah baru. Motor juga ganti. Samping ya kan? Raffi Ahmad murah kali rumah situ ya? Sih. Udah dibayarin duluan sama Raffi. Oh iya. Sampai tetangganya dibayarin. Ya udah satu blok udah kena dia semua. tadi itu. kita udah bikin skrip Bang, sumpah. Iya. Kayaknya terlalu kaku kita malah ngeblank dah. Mendingan normal aja dah Ngomong aja. takut kita ngeliat gini aja. Soalnya bener nggak sih biasaan ini? juga kita Ngomong, nggak pakai Bang, skrip iya. nggak ada apa, Bang. Iya. Ya udah ngobrol aja santai, nggak usah sih, Bang. Iya terlalu sih. muji-muji gitu. Ntar orang Itu Bang gue Itu. bahas Bang. Kita kalau muji-muji banget gimana? Ya emang gimana Bang ini Iya. emang bukan lebay ya? iya, tapi Ya, kan emang- yang kan harus mikirin ini penontonnya nikmatin nggak ya gitu. Oh, iya juga sih. Jadi kan kalau bikin konten tuh selain mikirin kaliannya asik ngejalaninnya, sambil juga mikirin ini enak nggak sih ditonton sebenarnya gitu. Nyampe nggak sih ini gitu. Betul sih. Iya sih. Tapi kita ini sih Bang, sebenarnya tuh pengen bener-bener penasaran perjalanan lo yang dari Iya. satu miskin. Nah lo kenapa bisa memulai tuh? Gue kayaknya mulai dari bawah banget deh. Itu maksudnya atas dasar apa Bang? Gue bingung dah. Pasti pada penasaran gitu. Iya. Bagus nih pertanyaannya. Jadi gua jadiin PR. Nanti jawabnya di episode selanjutnya. Padahal gue udah senang tuh. Pertanyaan bagus nih. Pertanyaan bagus tapi Iya. jawabannya. Kenapa dari satu akhirnya aku miskin itu Iya, ya? benar, Iya, Bang. betul. Menurut gua itu tadi balik bahwa sosial media adalah game of attention. Kalau gua nggak bisa jadi yang paling kaya banget gitu. Kenapa gua nggak milih yang sebaliknya gitu. Oh. Dan di saat semua orang berlomba-lomba untuk melakukan flexing, Ya. Oke. Ya. kenapa gua nggak menunjukkan keadaan gua yang sebenarnya gitu. Tapi dari proses itu Bang, kan kita tuh sama-sama nyaksiin ya dari support naik turun. Karena kebetulan kita penikmat stand up. Oke. Nah, ada nggak dari circle yang masih ada sampai di titik bawah tuh? Masih ada semuanya juga masih ada sebenarnya. Apa kan teman-teman gue juga nggak ada yang ngejauhin, nggak ada yang gimana ya ke gue. Cuman guanya aja lebih ke mau main ke sini gue ada tanggungan, mau main ke sini gue ada utang gitu. Jadi gue yang lebih menarik diri. Kalau yang selalu dampingin gue saat susah maupun senang sih ya banyak orang sih ya, terutama dari lingkar terdekat tuh keluarga gitu. Terutama nyokap gue tuh the best. Tapi Bang, kalau misalkan lu lagi kayak begitu nih,
ada nggak sih teman deket lu itu yang nemenin lu dari bawah kayak gini? Temen stand up gitu bang? Yang nemenin dari bawah kayak Nggak, maksudnya gini, Iya. kan lu naik, masih Ah. temenan nih, turun, naik, pas titik terendah lo, tek. Ada di yang luar jauh sana, lah. Bang, ya. Iya, Tapi di- teman-teman siapa masih ada bener-bener Yang deket banget sama pas lu lo lagi direhab tapi lu dia tetap datang setia Iya. banget gitu Bang nemenin lu. Ada nggak sosok Ada satu nggak? orang atau Satu beberapa orang, ada orang berapa yang orang? tapi banyak, hampir semuanya anak stand up mah solid. Oh, iya, iya. Oh, iya. Oh gitu ya? Kan tadi gue bilang anak stand up mah kondisinya kayak gimana juga sebenarnya nggak ngejauhin, cuman Oh. ya karena guanya ngerasa Oke. malu, guanya ngerasa malu, ada kesini ada utang, kesini ada tanggungan Oke. gitu, jadi lebih ke dari guanya yang menarik diri. Kalau anak-anak stand upnya mah ya baik-baik semua. Oh, anggapan kita tuh, wah Iya. giliran jatuh lu kok pada ninggalin tuh tega Iya, banget. iya. Giliran Nggak bareng-bareng ada. naik, Itulah jeleknya suujon. enggak kan namanya. Netizen. Kita sebagai Bang. netizen, Bang. Kan kita tuh lempar tuh ke story. Ada 37.000 yang nanya titip pertanyaan sama kita. Ada. Ada 37.000. Banyak juga lu beri. Tapi Bang, lu hubungan sama Yuda Kling seberapa intens Bang? Maksudnya seberapa dekat, seberapa deep? Soalnya kemarin kan sempat ada tuh story sampai yang kayak lu kebawa perasaan sampai nangis sama Iya. Yuda Kling tuh. Ya itu kayak kurang lebih kayak yang gue ceritain di Instastory gitu, maksudnya gue deket banget sama Keling. Mm-mm. Dulu partner kontenan bareng sama Oke. Keling, terus ya konten sepi kita rasain sama-sama, konten rame kita rasain sama-sama gitu. Dia dapat endorsan, naktir gua dapat endorsan, naktir dia gitu. Terus tiba-tiba gua kesandung masalah dan harus di rehab. Keling juga datang. Mm. Dia datang juga dengan polosnya tanpa tahu bahwa di rehab tuh ada peraturan, Oke. nggak boleh jenguk di luar jam jenguk. Oh, gitu. Jadi iya, kayak iya. jenguk tuh cuma boleh 2 minggu sekali dan cuma keluarga gitu. Nah Keling nggak tahu itu, datang aja sih. Nggak boleh, ya udah dia pulang lagi. Besok dia balik lagi ke situ nganterin buku doang. Nganterin Biar buku ini ya. supaya gua nggak bosen di dalam. Gitu. Jadi ya baik banget lah Keling lah gitu. Makanya dengan adanya masalah ini terus gua jadi agak renggang sama dia tuh sangat gua sayangkan dan cukup gua sesali gitu. Tapi sampai sekarang bukannya udah dibalas Bang terakhir yang soalnya dia udah balas WA lo dia. Terus Ya udah ada komunikasi Iya, terakhir. udah banget. Tapi kan gue tetap kan balas WA kan bukan berarti utang lunas. bukan masalah selesai. Bukan Bang, ya? masalah. Masalah selesai apa? Ini masalah jadi duit pertemanan jadi hancur apa gimana? Apa nih, Bang? gimana ya? Dia kan udah balas lo nih. Iya Lu udah nganggep- balas. Iya. Tapi kan yang kayak tadi gue bilang ya berarti dianya udah nggak apa-apa. Oke. Tapi guanya kan tetap Oh, nggak enak. Oke. Dari sisi lo nya Dari Bang ya. sisinya. Apalagi karena dia udah bales gitu. Maksudnya Oke. dianya aja yang diutangin udah mau berbesar hati. Maafin kalau gua nggak mau mikirin gimana cara untuk bayarnya, berarti kan guanya sebenarnya nggak pantas dibilang sahabat yang baik karena guanya jahat ke dia. Oh, Gitu loh. Asli, gue ngikutin Bang dari Alfamart. Jadi kita tuh sebenarnya tadi tuh nggak ada ekspektasi buat undang artis bintang tamu dan lain-lain Bang. Karena memang kita keresahan kita di kantor, naik ke atas tuh ngobrol hahaha, rumah tangga gimana, gua gimana gitu kan. Jadi kayak cerita aja. Lewat lah tuh TikTok, kok lewat nih Bang Piko, Instagram lewat mulu, brief langsung. Nih Bang Piko lagi ini nih, lagi ke Banyumas motoran. Coba dah. Lu telepon gua salah lu. Ben, lu mau nggak kalau bintang tamu Bang Viko? Anjir lu kenal nih saudara lu. Gara-gara takutnya kan karena dia rumahnya deket Bang Rispo kan Bang. Iya. Di Tangerang. Sepatan. Wah kenal lu kenal Ri? Enggak sih, gua pengen coba DM. Anjir, mau coba orang gua udah seneng banget. Iya. Jadi DM lah tuh kan pertama tuh Bang. Dibaca aja. Asli. Bang dibaca Bang. Oh iya, tunggu tuh. Tunggu. Kan ujung-ujungnya kan kemarin tuh dibilang 29 sama tanggal 5 kan. Kagak, tanggal 29 jadiin. Semakin cepat semakin lebih Bang Viko baik. bisa berapa? Kita iya, jangan Iya. sampai enggak. Iya, bener Bang tuh. Iya, itu kan gua kalian sempat nanyain bisa di kapan? Iya. Kalian Iya. bilang kalau bisa di weekend Bang. Nah, kemarin kan ada ketemu tanggal weekend tuh. Kemarin tanggal 28 sama Iya. hari ini tanggal 29 atau di tanggal 45 ya atau 56 itulah ya gitu. Terus kayaknya gua 29 tuh udah agak penuh tuh dari tadi Dari pagi sampai siang tuh ada acara, terus gua ada meeting sama orang. Jadi kayaknya kalau 29 mungkin
nggak kekejar kali ya, mungkin di minggu depannya tanggal 5 Iya. kata gue gitu. Iya. Terus kalian langsung, oh enggak bang, udah tanggal 29 aja kita 29. bisa. Iya, bisa. Malam Asli. bisa bang, gitu kan. Iya. Kita biasa tag sore, ya gue kalau sore belum bisa. Malam bisa bang. Bisa Gitu. lah. Bisa. Pasti Lu langsung. langsung ada lampu, langsung Iya. ada lampu. Bang, Ya. ini benar-benar ini prospek banget kita. Bener-bener prepare banget ini. Prepare aja. Kita mana pernah pakai ini Ih. pakai handphone, Eh, Bang. ini Lighting bangsa. tempel gini tes. Tapi lihat gak YouTube kita bang? Lihat gak? Bang jangan bohong Bang, nonton beneran. Nonton apa enggak? Takutnya Orang gue subscribe. Ais. Ais. Gue Subscribe. ajak follower, Bener. follower gue subscribe juga. Oke. Itu kan jelas Iya. kualitas video handphone kan. Memang Agak kita keresahan gitu goyang-goyang doang. Tapi menurut gua ya, maksud gua emang kalau nge-YouTube gitu, menurut gua emang nge-YouTube mah masalahnya emang bukan di bintang tamu sih, lebih ke pembahasan yang dibahas aja sih. Cuma memang kadang kalau kita pakai bintang tamu yang udah ada nama, ada kemungkinan bisa ngedompleng, tapi belum tentu pasti loh gitu. Nyambung nggak nih bintang tamu sama apa yang biasa kalian bahas? Bahas, oh iya gitu. bener. Iya, bener, betul. Itu sih menurut gua. Itu mah menurut gua belum tentu benar. Tapi kalau kita Kalau kita sih oke aja. Kalau kita sih oke. Oke aja kalau kita mah. Semangat Iyalah. orang dibilang, gua ada ide nih. Boleh Bang, langsung kita boleh. Ada ide nih. Boleh masuk Bang, masuk. Ini lucu Bang, langsung lucu kita. Apa enggak lucu? Gak kok? penting tuh, gak penting. Udah 29 datang dulu dah. Iya. Gitu. yang penting lo jadi dulu, bareng jadi kita. dulu. Jadi, ini lucu nggak lucu Bang? Lucu. Pas sudah jadi gue nya dateng gerimis. Iya. Ini mulai lagi. Gerimis lagi. Oh gaya deh. Itu kita lanjut di sini apa pindah ke bawah nih? Bang, karena ini kayaknya kita ke bawah ya. Gua nggak enak sama lo nyaman. Bener. Kemarin Iya. lo main Kita- udah kelihatan setnya bagus. Bener, Bang. Iya, betul, Bang. Lightingnya proper. Bang, bener, Pakai bener. lampu. Bener, Bang. Kamera Betul. bagus. Bener, Bang. Iya. Kelas. kita pindah izin ya Bang ya. Ayo. Ya. Izin Bang. Kita turun berarti. Oke. Kita turun ke bawah. Gas. Sahabatku Oke, semua. sahabatku kita pindah semua dulu ya. Nggak apa-apa kita turun, yang penting karir gue tetap naik. Amin. Respect. Baru ini podcast pakai 2 set. Jujur. Jujur. Kamera proper, lampu, setnya 2. Keren. Setnya 2, mic-nya 2. Keren. Trans TV aja mic-nya 1. Kelas podcast. Tapi kan Atas kelas. gedung. Atas gedung. Atas gedung. Atas gedung. Tapi kan kita outdoor Bang, jadi Iya. cuaca kurang baik, jadi kita pindah. Maklum. Nggak tahu besok tiba-tiba ada subholding close the door. Guys. Apa kek? Close apa kek Bang? Close the door mah pede sih kepegang Pede ya? kalau close the door aja setnya 1 bro. Ini 2 loh atas gedung. Gua nggak enak Bang dipuji-puji Aduh, jadi gimana ya? Puji-puji kita Bang. Iya, Bang. Lu ngerasa dipuji, itu disindir. Disindir, salah. Jadi ngerasa dipuji. Soalnya kita jarang Bang dapat gitu-gitu disindir apa dipuji kayaknya sama. Ada. Kayak jauh beda. Tapi iya sih Bang. Kita lihat malah podcast kan mic nggak kelihatan. Ini kelihatan Iya. 2 gamblang. Saking takutnya mati satu ada backup Bang. Tapi emang kalau file tiba-tiba korup kaliannya udah excited, kebunuh sih. Itu makanya itu Bang. Kebunuh Itu dia. sama ekspektasi sih. Satu effortnya kita, terus effortnya kayak kecewa nih Bang Tiko. Iya. Naiknya gimana? Naiknya gimana Cara naik coba? tayangnya gimana orang kagak ada. Gitu kan. Jadi kita takut Nah, sendiri. gitu. seenggaknya gitu kan aja. kalau suaranya ada backup bisa dinaikin Spotify. Spotify. Kalau gambarnya korup, oh suaranya ada backup. Masukin suaranya aja bener. Kayak gini pertama kali ya. Pertama kali. ya. Pertama ya. Jujur. Jujur ya. Respect, eksklusif. Tapi maaf ya Bang jadi bikin lo olahraga Bang ya. Naik turun. Naik turun masalahnya nih ya. Bolak-balik. Kru kita soalnya lagi pada libur. Kru Emang kita Kru yang mana tuh? lagi direkrut. Jadi kita after ini nih Anjay. buka ini. Buka Lowongan. Hiring ya. Ah. Ya lumayan lah 19 juta lapangan pekerjaan. Ah, ngeri, jangan Ngeri, dibahas, ngeri. tolong. Udah jangan pinggir jurang dah, jangan pinggir jurang dah. Ya dapatlah satu jadi 18 juta, 999 juta gitu. Satunya kan kekurang.
bantu bangsa aja bang, negara. Berat Termasuk omongannya. terlalu mundur ya. Enggak Lu tetap masuk. mau bahas tuh Bang Piko dari Iya lah. D1, D2. Tadi udah kejawab Bang ya? Kenapa lo bikin D1 tadi Bang ya? Udah. Udah. Udah jawab itu dah. Karena gue lihat tuh lucu banget Bang, pas lo lagi di Pegadaian Cipecang. Lu nungguin kan Bang Piko mau gade, masih ditungguin sampai buka, ditungguin sekalian Pala nungguin. charger. Jual pala charger anjir. Tapi ini ori ente bisa. Jual pala charger tapi ini ori, banyak ente bisa. Serius dia Kok itu bang? bisa jual pala charger? Serius dia nggak bisa katanya gitu kan? Menurut gua mah itu konten lucu banget ya menurut Iya. gua, menurut Iya, gua. Iya. lucu itu. Cuman Bang. menurut beberapa netizen itu Baca. tuh gua gangguin kerjaan orang. Iya, iya. Tapi Gua baca tuh. menurut gua Bang. ada masuk akalnya juga. Jadi gua ya udahlah nggak terlalu ngelawan. Tapi ya namanya sosial media ya, Pasti ketika ada kita aja udah lah. masuk di sana ya udah milik orang kan. Maksudnya apapun Milik asumsi publik orang, gitu, iya ya. mau A, B, C, ya, Ya tapi terserah. dari sudut pandang mereka ya ada benernya gitu. Iya. kalau gua sih. Kalau orang kerja ya jangan dibercandain gitu mungkin ya Iya. Bang. Iya. Gitu ya. Tapi itu lucu banget, lu nggak bisa kepikiran. Gue pikiran gue ya Bang, lu tuh mau gade beneran karena lu lagi Iya. day berapa kan lu butuh duit nih bener, nanti balik lagi kali pala charger. Sama gue juga ngerasanya gitu kan orang attach nih kan mereka terikat gitu sama konten Iya. gua gitu Iya. udah attach. Kalau gue bikin konten gini nyambung kali gitu. Kalau aku Nggak taunya banyak yang beda. nggak nyambung. Beda tanggapan. Gua maksud Bang responnya tuh, ini siapa sih? Tapi lu balasnya cepet banget gitu Bang. Itu sesuatu aja buat kita sih Bang. Iya sih. Lu lagi mau memulai, gue lagi mau memulai ulang gitu. Jadi kurang lebih sama. Oke. Semangat perjuangannya sama. Tapi- ngerti gak? Terus Oke. gua tuh kena sama effort lu. Gua bilang tanggal 29 nggak bisa siang, nggak bisa sore. Lu bilang ya udah malam Malam. kita tetap bisa. Tuh gua ngeliat lagi effort gitu. Emang media-media gitu bisa digituin kan enggak. Jadi ada orang yang mau effort ngundang gua gitu terus dengan semangat memulainya ya gua seneng aja mampir main cerita-cerita gitu jadi happy lah gua gitu. Yang lo Privilege ceritain, yang lo disampingin. telepon itu kan Bang lo jelasin ya. Gua udah effort tuh, kadang lu tuh udah effort banget mau waktu ditentuin. Iya lu oke, malam bisa gitu. kemarin kan lu cerita udah dari banyak gue pegang duit banyak terkenal dan lain-lain sampai jatuh lagi gue udah ngerasain semua kan itu kebanyakan lu angkat di materi stand up itu bagian dari emang lu udah berdamai sama diri atau bersembunyi dari rasa sakit yang belum sembuh itu gitu. Biasanya paling gampang untuk menilai jawaban dari pertanyaan lu tuh gini. Kalau orang yang beneran udah berdamai, biasanya materinya lucu. Oke. Kalau yang belum tuh ya entah masih ada marahnya, entah masih ada terlalu emosionalnya gitu. Cuma intinya kalau beneran udah berdamai, beneran rasa itu udah dirasa lewat dan dia udah bisa ngelihat point of view yang lebih gede dari situ, biasanya emang udah bisa dilucuin, udah gampang dilucuin gitu. Jadi kalau orang ada yang bikin materi tentang sesuatu terus itu lucu, biasanya orang tuh udah berdamai sama itu gitu. Terus kalau ada yang bikin materi tentang sesuatu tapi belum berdamai, kok kesannya agak marah ya, berarti belum belum berdamai. Oke, masuk sebenarnya belum terlalu berdamai tapi udah dipaksa untuk jadi Jadi materi. materi, Jadi oke. materi. Jadi itulah yang biasanya tadi kalau pakai istilah lu lari dari rasa itu, bersembunyi dari rasa itu. Sorry Rick. Ini perjalanan lu bakal nentuin nggak gua nanti di day segini gua selesai apa lu jalanin aja lah gua sampai manapun, kalau gua udah ngerasa udah cukup gua berhenti apa gimana Bang? Sebenarnya kan sekarang juga kan udah nggak diupload ya, udah nggak lanjut, udah nggak ada day berapa kan sekarang kan gitu. Oh iya, Maksud gua karena menurut gua perjalanan gua kemarin tuh udah ngasih gua cukup gambaran atau ngasih gua cukup pelajaran bahwa oh aslinya tuh gue disuruh sama Tuhan buat nggak usah terlalu khawatir sama hidup gitu. Dari pelajaran-pelajaran yang gue dapet di perjalanan gue kemarin. Contohnya kayak ada momen yang gue di donate ke Tasik, gue ke tempat temen gue. Tiba-tiba ajan maghrib gue diajak sholat, pas gue iyain gue mau sholat di situ.
tiba-tiba pas gue sholat gue nggak bisa baca at-tahiyat terakhir. Gue nggak bisa baca at-tahiyat yang kedua. Bacaannya hilang aja dari kepala gue. Terus gue coba-coba nginget sampai terakhir tuh temen gue bilang katanya gue sholat sekitar 15 menitan gitu. Oh doanya panjang padahal lupa bacaan at-tahiyat lupa. Kan dari situ kan gue ngerasa bahwa kita boleh mikir gimana aja, kita boleh berencana gimana aja kalau satu waktu Tuhan mau ambil, satu waktu Tuhan mau bilang A akan terjadi A gitu. Jadi gue ya awalnya kan bikin konten, akhirnya aku miskin tuh suatu bentuk ya, sebenarnya suatu bentuk ketakutan gimana sih nih nanti menghadapi hari-hari ke depan. Kayak gue harus nunjukin deh sisi gue yang gue nih hidup lagi susah gitu. Ada kayak gitu gitu biar mungkin dengan kayak gitu bisa jadi rame, dengan rame bisa jadi ada endorsan, terus nanti bisa lagi ngelanjutin hidup gitu. Ternyata dijawabnya sama Tuhan pakai cara udah nggak usah khawatir, kalau gue mau bilang A akan terjadi di detik itu gitu, kalau gue mau bilang B akan terjadi gitu. Jadi pas kalau gue udah dapet pelajaran tentang itu, kalau gue udah dapet pemahaman tentang itu, tapi gue masih lanjutin tuh kekhawatiran gue, itu artinya adalah gue tidak bisa memetik pelajaran atau pemahaman dari perjalanan yang gue jalani gitu. Dan gue bukan tipikal yang se-fake itu gitu, bahwa gue udah ngerti tapi tiba-tiba pura-pura nggak tahu gitu. Gue udah ngerti pura-pura nggak tahu, terus gue masih tetap tuh lanjutin konten. Akhirnya aku miskin. Jadi ini ya, jadi kayak manfaatkan situasi itu gitu maksudnya Bang ya. Tapi kan Bang, maksud gua tuh kan lu punya privilege banyak ya, terlepas dari yang kemarin-kemarin kan pasti banyak lah circle di luar sana yang di industri lah Bang yang kayak udah kok sini aja barang kita nulis ini kayak apa kayak ikut buat konten gitu-gitu maksudnya tuh Bang. Privilege itu emang dikesampingin. Sekarang jangankan temen gitu ya atau orang lain di dunia entertainment, abang gua juga orang entertainment gitu, sumber dayanya juga ada gitu. Betul. Ya itu yang gua maksud. Iya, maksud gua ya jangankan orang lain, abang gua aja kayak gitu. Dan seberapa susahnya sih gua minta tolong abang gua? Gua tinggal aja di tempat nyokap gua kan dibiayain abang gua, ya abang gua ngebiayain nggak mungkin buat nyokap gua doang dong, pasti gua juga ikut. Cuman kenapa lu susah-susah kerja? Kenapa lu susah-susah kerja? Buat diri, buat keluarga, buat masa depan, buat beli Fortuner. Buat apa itu semua? Ya buat nyaman, buat bahagiain orang-orang. bahagia semua orang sekitar. Gitu. Namanya manusia ada butuh namanya validasi. Terlebih kita cowok. Bidi. Mau lu diangon sama nyokap lu umur hidup? Enggak sih. Umur berapa lu lepas dari angon orang tua? Sekarang juga masih. Kita beda-beda Bang, kita kan Iya. pada menikah, dia udah punya rumah sendiri. Karena gue pengen beli rumah daerah gue mahal kan, kayak belum sanggup daripada dipaksain kita ngutang ya dari rumah nyokap gue. Makanya Nyampung. Tinggal bareng. maksud gua itu kan bentuk dari validasi kalian menjadi manusia, bentuk dari validasi kalian menjadi seorang laki-laki gitu, bentuk dari validasi kalian menjadi seorang anak, bahwa bisa terlihat mandiri, tidak selalu bergantung atau minta sama orang tua gitu. Iya, betul. Jadi ya kalau gue mau, dan kalau gue tipikal orang yang susah lah gue kalau harus kerja keras, kalau gue harus mikir buat konten kayak gimana, kalau gue harus mikir gimana caranya muter otak nih supaya orang-orang timbul lagi rasa respectnya ke gue, timbul lagi rasa seneng lagi ngelihat gue gitu.
itu kan susah gitu, Iya bikin sih. orang respect lagi, bikin orang seneng lagi itu kan bukan hal yang mudah gitu. Dan ya gue memilih jalan yang susah itu supaya apa? Supaya validasi gue sebagai manusia tercukupi rasanya Iya, gitu. iya. Jadi kalau gue jangan, makanya gue bilang jangankan orang lain, gue mah minta tolong abang gue juga ditolongin. Iya, Pasti iya, iya. gue minta sekedar makan, rokok, hidup itu kan cukup sebenarnya. Iya, Oh, betul, betul, makan betul. rokok, makan Betul. rokok, udah cukup gitu ya. Masa sih abang gua nggak ngasih gitu? Ngasih, dia baik, orang baik, dia orang baik. Ngasih. Izin, baik. Lucu Kalau banget kagak, ya, lucu. sebenarnya lucu banget. Kalau ke gua pasti ngasih, tapi kan ya itu nggak nyari makan doang, nggak nyari Iya, rokok betul, doang. betul. Dan kalau bisa nyari makan rokok sendiri kan kenapa harus minta? Iya. Gitu sih. Tapi ngomong-ngomong kan lu kemarin ke Banyumas tuh bang, Iya, itu jadi berapa lama perjalanan? 7. 7 hari. 7 hari. Normalnya pada cuma 10 aturan ya, 10 jam ya. 10 jam. 10 jam Biasanya normal ya. gua 10 jam tembus. Banyak rest area berarti mampir. Tapi lu beneran tidur di situ bang ya? Iya. Lu beneran nih? Oh iya. Lu yang lu bilang bangun di Alfamart itu Iya. beneran? Anjir, enggak, Buset. kalau gua nganggapnya paling di mana? Iya. Situ. Yang namanya netizen bang ya kan, Ah. bukannya ini ya, bukan berpikir negatif, cuman anjir suara Piko ini tidur di Alfamart anjir. Makanya. Ya, tapi berpikir negatif juga nggak apa-apa, itu kan gua kan cuman lagi jujur sama diri gue sendiri Iya sih, doang iya. gitu. Kalau nggak dipercaya ya ada orang hak buat percaya, kayak buat Iya. gua terserah gitu. Gua mah Mungkin mewakili orang-orang, gue yang wakilin ini bener Iya. nggak sih kayak gitu. Ah. Tapi asli respon Instagram sama TikTok tuh beda ya. jauh. Iya, Bang. Aku tuh Jauh lah. kok kan ngikutin juga bang. TikTok, Instagram after day one miskin pantau kan. Beda respon di TikTok tuh lebih gak. Asli parah, parah Bang. ya? Lebih Lebih parah ya? daripada Instagram. Wah, jadi warga TikTok nih gokil ya mulutnya kacau. Makanya Kacau. gua tuh interaksinya sama orang-orang di Instagram doang. Di TikTok tuh gua cuma mirroring aja. Jadi Oh iya. gua iya, upload ke pasti. Instagram, gua upload ke TikTok Ah, gitu. Kan Iya. mau dia komen jelek, mau dia komen bagus kan engagementnya tetap yang naik gua gitu Iya, aja gitu. Tapi bang ya, Dia komen jelek nggak dapet apa-apa, gua dapet engagement bagus, gua dapet brand kan gitu. Iya, betul. Amin. kalau lu kan sekarang udah nggak ada lagi nih. Tujuan lu, maksudnya tuh, lu kayak gini kan emang lu biar dapat penghasilan kan bang. Dan lu mau menebus, sorry gue bahas utang-utang lu kumpulin sampai lunas. Misalkan sudah lunas nih, lu bakal balik stand up lagi apa gimana bang? Apa lu tetap jalanin kayak gini aja lah? Kan gini, pada intinya orang yang ngikutin gua dari stand up, ngikutin gua dari YouTube gua, ngikutin gua dari tulisan gua, ngikutin gua dari konten-konten gua, pada intinya kan sebenarnya kalau bisa ditarik kesimpulan atau bisa ditarik satu benang tuh intinya adalah gua orang yang suka bercerita gitu. Jadi kayak gua menceritakan perjalanan gua Iya. menceritakan pengalaman gua di materi-materi stand up gua juga nulis buku tentang pengalaman pribadi gitu. Jadi intinya gue adalah orang yang suka bercerita. Nah, bercerita dimanapun di media apapun menurut gue, mau medianya tulisan, mau medianya stand up, mau medianya entah nanti jadinya lirik lagu, Iya, mau medianya betul. jadinya entah nanti jadinya buku gitu. Ya pada intinya gue cuma nggak mau berhenti cerita aja sih, cuma nggak mau berhenti cerita. Medianya apapun nanti ke depannya, lihat sikonnya, lihat cocok-cocokannya gitu, lihat mana yang lebih ngasih nilai positif ke gua, jadi itu yang akan gua ambil gitu. Terus kalau untuk bikin untuk balik stand up lagi, Iya, itu, Bang. kan sebenarnya kan gua emang nggak pernah ada pengumuman bahwa gue berhenti stand up Oke, gitu. nggak ada Oh, nggak ada. pernyataan itu bang. Karena kebetulan yang ngundangnya males. Nih bocah banyak kasus Bukannya gitu. males, belum ada kali bang. Ya males kan sebelumnya ada banyak. Sebelumnya Iya ada sih, banyak iya. terus jadi males nih bocah banyak kasus, tapi di sini saya bilang Ah, saya cuman brengsek bukan gak lucu.
Ini Itu aja. Ketakutan atau kekhawatiran kayak gitu kan sebenarnya wajar-wajar aja ya. wajar. Karena kan penerimaan orang ketika kalian nyampein sesuatu itu kan beda-beda ya. Iya, betul. Kalau gua kebetulan santai gitu, misalkan orang nawarin gua harganya kekecilan ya gua tawar lebih tinggi lagi gitu. Kalau orang nawarin harga gua ketinggian ya gua terima aja. Masa dikurangin? masih berkurang ya. Kan gua bego di stand doang. Iya bisa Di bisa live bisa ya bisa. gua mah kan minter-minterin orang malah. Betul. Jadi ya gitu, kalau gua mah santai gitu, toh masih bisa komunikasi, masih bisa tawar menawar. Cuman kan kadang ada yang wah ini nawar gua udah kerendahan nih kayaknya nggak ngargain, mending nggak usah gua bales gitu. Nah, itu kan, Makanya Iya, kita takutin iya. itu Makanya bang, kan kita maksud takutin. gua, kebetulan gua orangnya nggak kayak gitu, jadi gua mah cincai-cincai aja. Terus gua kalau nggak tahu, gua dari 2013 tuh berkarir nggak mandang mana yang gede mana yang kecil, tapi yang deal duluan. Yang deal duluan itu yang gua kerjain gitu. Terlepas dari kontrak itu ada atau enggak, tapi gue tetap juga mengedepankan namanya gentleman agreement. Jadi kalau gue udah Udah di lo, sepakat. di deal sama lo gitu. Kalau nggak ada force major ya gue akan tetap ambil lo. Oke, gitu. Aman. Tapi bang, berhubung validasi tadi yang lo bilang kan laki-laki butuh validasi. Misalkan suatu saat gue mau bukti nih, gue mau stand up lagi, itu termasuk validasi lo nggak bang? Enggak, karena gue tuh tahu yang tadi gue bilang, gue tuh cuman brengsek, bukan gak lucu gitu. Karena maksud gue kayak, gue ngobrol ini dari tadi nggak pernah ada kesan bahwa gue mau ngelucu, toh lu ketawa-ketawa aja. Emang lucu. Gak ada lawakan. Yang keluar dari mulut gue nih, kalau lu setel lagi podcastnya dari awal, gak ada lawakan. Tapi lu ketawa. Itu yang lo ngomong di telepon, udah lo nanya aja apa aja, nanti gue ngomong itu lucu kan, tapi bener lucu aja. Iya, karena kalau validasi tentang lucu nggak lucu ya, menurut gua itu nggak tahu sih perlu atau enggak, tapi menurut gua nggak perlu. Kenapa? Karena itu masuknya udah selera, bro. Oh iya, benar. Begitu masuk ke ranah selera tuh lu udah nggak bisa debat gitu. Lu bilang yang enak Indomie, lu bilang yang enak mie sedap. Mau sampai mana lu akan tetap mempertahankan argumen lu bahwa lu bilang Indomie enak, lu bilang mie sedap enak. Bebas. Jadi yang nganggep gua nggak lucu, ya udah gua bukan selera lu yang nganggep gua lucu, ya mungkin gua selera lu gitu. Nah, makanya bang, kalau stand up itu banyak gak bang yang komen tuh, Bang Viko stand up lagi dong, mungkin ada yang kangen nih, lu udah lama nggak muncul di stand up, gue pengen denger stand up lu lagi dah. Gitu bang, maksud gua Banyak dan biasanya makanya beli digital download gua. Wah, oke, bener. Linknya di sini, Jin. Linknya ada di bawah nih. So bang, lu datang aja tuh mau bahas apa? Apapun Lucu banget. Yang botol aja gua ketawa ngakak banget. Kok bisa selingkuh main segitiga cinta? Botol Dibuka, sama ini, no. dibuka jadi selesai. Daripada gua nggak suka ngambil repot ya. Jadi udahlah dicium dua-duanya. Ya, Kok bisa? Botol aja lucu anjir. Robot. Ubin. Tapi itu kayaknya bang, menurut gue ya stand up itu atau komedi orang tuh tiap tahun kayaknya makin nambah ya. Maksudnya tuh kayaknya stand up misal 2013 dipakai 2020, kayaknya banyak yang nggak relate ya bang. Karena komedi orang itu kayaknya naik setelah misal masuk suci 4, suci 5, apalagi yang lihat Remin, lihat orang yang storytelling kayak makin lama tuh selera humor kita makin naik gitu bang. Kalau lu ngerasa nggak bang bahwa stand up yang lu pakai dulu 2013 kalau dipakai sekarang tuh masih lucu apa Masih enggak? work nggak sih? Masih Masih work iya, ya? maksud gua gitu. nah, gua tuh pernah bikin stand up spesial juga, namanya The Greatest Hits. Oke. The Greatest Hits itu gue bawain materi suci 3 gue di tahun itu tuh kalau nggak salah 2020 lah, sebelum pandemi. Oke. Jadi materi 2013 gue bawain di 2020. Dan gue manggung di Ketawa Comedy Club. Dan semua orang yang datang di
situ enjoy sama materi gue, padahal gue cuman ngulang beat. Iya, Ngulang iya, beat iya, yang sampai sekarang tuh masih ada di YouTube. Iya. Jadi ini minggu pertama nih gue ceritain Iya. materi gue tentang robot, materinya gimana gue ceritain ke robot. Kayaknya delivery Ketawa itu semua ngaruh ya. Pecah juga masih bang ya. Dan konteks. Iya, iya bang. Karena orang udah tahu konteksnya gue mau Benar, bakal benar. mengulang beat itu, dan mereka ke situ bukan memang pengen yang ngakak banget tapi pengen nostalgia. Iya benar. Betul, Penikmat betul, lu ya, Bang. betul. Segmen lu ya. Iya, iya. Kayak kesannya kayak contohnya kayak Indra Primawan kan aneh tuh Bang. Main Absurd, flowing tuh. abis. Tapi yang mau Absurd, nonton ya. ya gue kalau Indra Primawan ngelawak ya gue lucu karena gue suka segmen Iya. itu masuk gitu Bang ya. Kalau lu tuh anjir sumpah anjir lucu banget. Tapi memang materi stand up nih kurang lebih sama kayak lagu ya. Lagu juga yang tahun 90-an kita dengar sekarang nostalgia jatuhnya. Sama kayak materi stand up kan. Yang materi zaman dulu dibawa sekarang. Betul tuh kata Bang Viko tuh, kayak kita dibawa ke oh iya ya, dulu Balik kayak lagi. gitu, balik lagi Balik gitu lagi. kan. Iya, cuma kalau secara evergreen gitu, kalau secara evergreen tuh artinya long lastnya tuh berapa lama sih gitu, masa Oke, bertahannya tuh berapa lama sih, tapi pasti kan kalah lah kalau beat stand up dibanding sama lagu. Lagu beda. Secara evergreen pasti beda-beda. Beda. Tapi ya gue pernah ngebuktiin selang 7 tahun orang masih ketawa gitu. Masih Masih masuk happy lah ya, ya. masih Iya. masuk. Masih bisa hahaha lah. Bang Friko tuh soalnya di season 3 tuh anjir gila udah superstar Udah, banget iya. bro. Ada juri ngomong alah, jadi alahin Feni Rose anjir. Pak Inendro ngomong ke panjang apa? Apa? Kok disautin? Belum ngomong, masih dipanggil sama Panji, orang udah pada ketawa. Maksudnya lihat mimik muka Iya. tuh orang udah ketawa Udah. asli. Assalamualaikum udah lucu banget anjir gila. Bisa Gila, aja ya? Kok bisa lucu? Orang gak ada yang jawab. Semakin dibahas tuh gue semakin menyesali bahwa kesempatan yang dikasih ke gua untuk menjalani hidup di tahap seperti itu, di taraf seperti itu ya, harusnya kan kalau itu gua lanjutin dengan lurus-lurus aja, dengan baik-baik aja gitu, itu kan hidup yang sangat easy life nggak sih? Iya, Oke, Maksudnya iya, benar, gampang benar. banget gitu. Iya. Jadi tapi kan kita nggak akan bisa nyesel sebelum kita beneran nyesel. Iya, Jadi, mengalami ya. Belum jadi ngalamin kalau dulu. belum ngalamin, ya kita belum bisa nyesel gitu. Nah pas udah bener lewat kejadian dan bener dialamin terus, sayang juga ya gitu. Iya, tuh. pasti. Nah pelajaran menyesalnya itu kan yang ya harganya semahal apa yang harus gua bayar gitu. Dan kalau ternyata abis ini gua dikasih lagi gitu kesempatan untuk Amin. menjalani hidup yang Amin. menyenangkan itu gitu, semudah itu, kayaknya ya akan gua pakai untuk Sebaik mungkin Bang ya. Nggak bisa akan jangan gua sampai pakai ngomong lagi. kesempatannya untuk jadi pribadi yang Baik lagi lah. Berarti Iya. Bang ini ya, lu mengalami spiritual apa tuh religi nih. Pas di saat lu dari satu base camp lu baru ngerasa udah backingan gua Tuhan deh. Nggak ada lagi. Lu ngerasain itu pas kapan Bang? Day 1 apa kapan lu lagi di saat lagi benar-benar Ngapain gitu? hancur banget lu ngerasain Iya, udah pas- Tuhan pas- backingan gua nggak ada lagi. pas lagi road trip itu tuh. Itu, Lagi Bang. road Oh trip. itu? Itu Oh, itu. titiknya tuh. Oh yang pas lo ajak sholat maghrib itu? Apa sebelum Jaya itu? dari perjalanan road trip hari pertama lah, dari perjalanan road trip hari pertama tuh fasenya udah mulai kayak kepekaan diri gue tuh udah terbuka gitu. Jadi karena kenapa kepekaan diri itu bisa terbuka menurut gue, karena gue berjalan itu memulai perjalanan tuh dengan pertanyaan ini aslinya mau dibawa kemana sih? Ini Iya, aslinya iya. tuh mau diapain sih gitu? Arahnya mau kemana ini aslinya gitu ya? Arahnya mau kemana sih gitu? Jadi karena ada pertanyaan itu, jadi setiap sel dalam diri gua berusaha mencari jawaban lah. Maka karena setiap sel dari diri gua berusaha mencari jawaban, maka kepekaan itu muncul karena setiap sel dari diri gua udah mulai merasa kayaknya gue siap nih nerima jawaban apapun yang dikasih gitu. Dari situ peka. Kalau kata orang Jawa udah mulai bisa nerimo lah seenggak-enggaknya ya. Tapi gini bang, maksudnya oke lah itu versi Bang Viko.
kan kita tuh riset tuh. Bang Viko kan lahiran 94 ya. 94. Secara usia itu maksudnya kadang kan orang berpikiran seperti itu kayak jati diri di usia katakanlah 25 di bawah. Ini kan 94 32 tahun gitu maksud tuh. Kenapa di usia sekarang masuk ada itu? Kayak lagi nyari jati diri kan kalau dari penjelasan Bang Viko tuh. Itu nggak telat di usia sekarang tuh menyadari sesuatu itu gitu. Karena kalau lu tahu ada istilah namanya quarter life crisis. Oke. Quarter life crisis tuh diambil dari pembulatan bahwa anggapannya hidup orang tuh 100 tahun. Oke. Quarter life tuh seperempatnya berarti 25. 25. Nah, makanya banyak yang mengasosiasikan quarter life crisis tuh di usia 25. Padahal sebenarnya quarter life crisis tuh rentangnya di antara 20 sampai 40-an. Oh. Jadi biasanya orang-orang tuh rentang penemuan atau pencarian dari apa yang sebenarnya dia cari ada di sekitar rentang umur 20 sampai 40-an. Dan menurut gua kalau lu bilang kenapa pencarian Di usia itu. jati diri itu di usia sekarang gitu. Karena mungkin pertanyaan yang lain yang belum lu jawab di usia lu sekarang udah pernah gua jawab di usia gua yang jauh lebih muda. Kayak pertanyaan gimana caranya dapat 100 juta di umur 19 itu udah pernah gua jawab. Gini, main film ini. Iya, betul. Jadi Oke. jadi menurut gua itulah kenapa perjalanan spiritual itu seru karena setiap orang jalannya beda-beda gitu. Jadi ada orang yang umur 27 baru nanya, "Cing, kenapa keluarga gue berantakan nih? Kenapa orang tua gue cerai?" Iya. Gue udah jawab itu di umur 12 tahun. Jadi gue SMP udah broken home gitu. Jadi Sangat dini ya. beda-beda level perjalanan orang beda-beda. Iya, pasti Kalau itu. dan yang pertanyaan yang gua tanyakan juga kan mungkin maksudnya nggak sama yang lu maksud tadi gitu. Kalau lu bilang pencarian jati diri, enggak, gue bukan nyari jati diri gua pengen tahu hidup nih buat apa sih gitu. Oh, itu belum terjawab di kemarin yang main film A, B, C, D gitu Bang? Belum. Karena kalau udah terjawab, masa gue tanya lagi? Iya sih. Gitu. Iya Jadi dan menurut gue setiap kali ketemu jawaban bisa jadi jawaban itu hanyalah fase. Oke, Oke, masih ada fase. fase-fase berikutnya lagi nanti. Jadi kalau lu ketemu jawaban hidup itu buat apa sih? Buat sukses. Mungkin itu fase umur lu sekian sampai sekian. Di usia lu udah melebihi dari itu, hidup tuh buat apa sih? Oh, ternyata buat bahagian keluarga. Iya, betul. Beda usia lagi, ada lagi jawaban lain, ada lagi jawaban lain gitu. Dan sekarang gue fasenya lagi, oh hidup gue kayaknya buat balik lagi ke Tuhan gitu. Tapi semenjak lo udah deket, mungkin lo udah merasa paling deket sama Tuhan di saat kayak gini sekarang kan Bang? Karena lo mungkin lo kalau udah deket segini, lo berarti udah kayaknya gue mulai sekarang gue udah rajin sholat, gue baca ini, udah mulai kayak gitu nggak sih Bang? Gini, gue tuh bukan tipikal orang yang sedikit ngalamin kesusahan hidup ya. Maksud gue pernah ditangkep, gue pernah direhab, gue pernah broken home, gue pernah segala macem, banyak hal pernah gue alamin dan gue tuh nggak pernah nemuin jawabannya dari ibadah gitu. Oh iya. Oh gitu. Karena menurut gue kalau banyak orang bilang kalau lagi susah tuh ibadah biar digampangin. Oke. Iya. Nah, mungkin dia punya perjalanan spiritual apa Iya. sampai dapat pemahaman seperti itu. Nah, gua justru malu kalau gua lagi susah terus gua ibadah,
Malu. Oke. Sama yang atas malu ya. Malu, kemarin pas seneng ngapain? Iya, Oh, betul. Oke. Disangkanya nanti Terus pas susahnya doang lu nyari Lagi gua. pokoknya aja susah baru bawa beribadah. Pas Gua- deal-dealnya kemana gitu ya. Pas gol kemana? Iya, benar. Sekarang lu offset nyari gue gitu. Tapi kan ya banyak juga lah ayat yang menjelaskan bahwa sifat Tuhan tuh nggak kayak gitu. Dia Iya. menerima apapun keadaan hambanya. Tapi mungkin Dari kita sendiri ya. Gua mencapai perjalanan spiritual gua tuh bukan dengan hal kayak gitu, bunga. Oh, gue lagi di rehab nih, gimana caranya gue cepet keluar? Kayaknya Iya. gue harus sholat. Gitu. Oh, oke. Jadi gua tidak mencapai itu dengan cara itu. Gua mencapai itu dengan perjalanan dan buah pikir gitu. Tapi next kalau mau jalan boleh bang, ajak-ajak kita mah aman. Kan capek kan bisa gantian nyetir motor berdua. Berdua bonceng kan aman. Ya dalam waktu dekat ini kan memang masih akan lanjut ya perjalanan gue ya. Oke, Jadi berarti kan, template resign jadi kita. Iya, maksud gue kayak abis kelar challenge yang dari Banyumas, Mm-mm. itu kan pas gue masih di jalan tuh bahkan udah ada request buat nyampein ke Bali. Oke. Ada orang Indonesia. Iya, itu baca. Iya, bisa. Terus kemarin Padahal- lagi belum lama ya, Ada. udah ada lagi orang yang DP-in buat request ke Padang, padahal Balinya juga belum selesai gitu kan. Dan gua semakin ngerasa diberkahi gitu ya, semakin ngerasa diberkahi selain karena sekarang tuh followers gue sayang-sayang banget anjir sama gua. Iya bang. Iya sih. Itu Sumpah pasti gua pengikut iyalah. stand up komedi juga dah bang. Kayak dari awal itu, Bang. Gua 8 jam nggak upload instastory. Dicariin. Jujur, gua sama orang tua gua nggak pulang seminggu, nggak dicari. Nggak dicari, Kebalikannya ya, nggak kebalikannya dicari. ya. Iya. Soalnya kita nih udah di fase butuh story Viko tuh harus titik-titik. Sumpah, Iya. gua dibilang Titik. prime Aukarin. Asik. Tapi banyak orang itu aku suka tuh bang kalau baik titik-titik kita tuh kayak lagi baca cerita bang. Iya. Terus anjing kita terus gitu kayak gini jadi kayak ada cerita Ya, gitu. itu kan gua bilang, gua tuh suka cerita. Iya. Gitu. Jadi Aneh-aneh lagi absurd. Iya. Tiba-tiba yang tadi jual pala charger mau gadin pala charger ngapain? Bangsat itu lucu banget bangsat chip pecah anjir. Kan lucu kan makanya titik-titik. Iya sih Aukarin 11-12. Titik-titik. Cuman bedanya Aukarin izin Australia. Kita jadi titik nikmatin udah habis ya. Pencapaian kita seru bang, seru banget. Aukarin memang Australia kan, emang ini Indonesia. Masih seputaran Jawa Barat. Tapi nanti nasional kayaknya semua. Ya, mudah-mudahan. amin lah. Kita juga berharap bang, Iya. maksudnya di luar sana banyak orang trust isu sama Bang Viko nggak bisa dibohongin ya. Iya. Tapi kita tetap Pasti. apalagi kayak kita ya ngikutin stand up tuh. Kalau gue tuh ngikutin stand up nggak zaman Radit bang sama Panji, tapi zaman Babe Cabita, Suci 3 sama lu kan, karena Babe kan dari Medan kan, Bang Babe. Iya. Jadi kayak komedinya tuh relate sama kita yang di Iya. perantauan bang. Kayak kita kayak lagi kangen, aduh iya lagi gitu kan. Makanya kita ikutin sama tuh. dia. Babe, habis Babe masuk Suci 4, Suci 5 dan lain. Jadi stand up apa ya, komedi kita kayak ningkat, apalagi masuk ke Remin. Kita kan diajak pikir gitu. Masuk ke yang aneh-aneh, absurd-absurd kayak Indra Primawan. Indra lagi Iya. gitu. Jadi seru bang kalau gua mah. Thank you. Tapi di setiap story Bang Viko tuh, Bang Viko ada aja yang negor sumpah. Iya. Naik mobil kayak naik motor Bang Viko. Terlepas dia bilang adanya Rispo. Iya. Bener kan bang? Iya bang, gue pengen nanya bang. Dulu kan bang, lu terkenal tuh. Rispo lu adanya Viko ya. Viko, Kalau iya. sekarang kan Kalau sekarang terbalik. kebalik. Viko, lu yang abangnya Rispo kan maksudnya kan terkenalnya kan lu duluan nih bang. Sekarang Rispo yang naik nih, jadi balikin nanya. Lu yang adanya Rispo ya? Kesal nggak lu bang gitu? Kesal nggak? Enggak lah. Oh, enggak lah ya, aman. Namanya juga hidup ya. Iya. Roda berputar bang ya. Iya. Masalah waktu lu stand up kan juga bahas kan. Iya abang gua ada tuh dari situ. Nggak lucu kan, tapi nggak lucu bang. Ini siapa sih Rispo yang mana sih? Kok ngelawak Tapi nggak asli lucu? bang jujur. Jauh banget, Kalau Bang. Uus walaupun pertama keluar orang pada kenal. Iya. Iya. Tapi awal-awal kan
siapa Rispo? Orang nggak tahu kan. Iya, Tapi nggak tahu. itulah rezeki ya bang. Sama kayak Regen lah. Regen awal-awal nggak begitu wow Meskipun kan. juara 1. Iya. Sekarang Bukan coba gua sih. rezeki Tuhan tuh nggak bisa diterka-terka kan. Iya. Mudah-mudahan habis ini Ya. comeback lah. Bang Iya sih bang, Viko. gue kangen banget lu biar stand up lagi. Itu pasti rame banget bang kalau lu bikin spesial stand up nih. Perjalanan lu dari D1 bikin bahas sampai wah ini tuh lucu banget, pasti seru banget tuh. Apalagi masuk atas gedung. Oh, Gini. Izin. Sampai 2 kali. Eksklusif, bro, ya Sampai bang. 2 kali pindah Silver play button tolong. Langsung kirim. Langsung kirim YouTube. Habis kirim langsung pegadaian. Ngapain? Digadai lah. Apa duit? Silver play button. Buat Menglaku. konten Laku nih. kagak. Orang pala charger aja bisa dibuat, kenapa silver play button nggak bisa? Aman-aman aja, sah-sah aja kan. Janganlah. Beda yang bikin Ganggu- kontennya siapa? Ganggu orang kerja itu. Anjir, kalau bang Beko boleh. Boleh. Kalau Jadi dia- netizen. kalau dia bisa aja ya. Jadi Iya. netizen. Asik sih. Tapi lu ini nggak sih bang, kayak kalau lama bang Radit lu deket nggak sih bang? Biasa aja. Nggak terlalu intens kayak Yuda Keling atau siapa gitu, nggak, beda ya? Nggak seakrab itu buat cerita-cerita nggak gitu ya? Nggak sedekat itu ya? Tapi lu pernah di saat ini lu dihubungin sama dia nggak bang? Bang Radit? Podcast sama gua gitu nggak bang? Oh enggak, kirain gua tuh. Nggak pernah gue meradit mah kayaknya. Oh iya bang. Karena ekspektasi kita, bayangan kita itu gini bang. Di entertain ini kan solid lah ya. Maksudnya ada satu teman yang lagi susah tuh kan pasti kita bagi-bagi rezeki buat project apakah film kah atau jangan film, misal konten apa bareng gitu biar ngebantu Ya kan. kalau sekali 2 kali jatuh dan alasannya jelas mah begitu kali ya. Anak-anak ke gua kayak waktu gua ketangkep kan kurang solid apa gitu. Iya. Kan ini kan udah sering dibantu, toh guanya masih ngeyel gitu lah gitu. Jadi wajar aja kalau ada kesan kayak gitu padahal nggak ada ya. Padahal Tapi lu nyadari sebenarnya itu nggak ya ada. bang? Iya, gua tuh orang yang paham konsekuen, makanya gua tuh jarang mengeluh tentang Iya. apapun kondisinya gua gitu. Jadi ya udah gua kondisi kayak gimana, oh ini mah akibat dari perbuatan gua, Perbuatan ini mah sendiri. akibat dari perbuatan. Laki Jadi aja ya. kalau udah ngerti kayak gitu, iya jalan hidup santai-santai aja Oke, sih. oke. Kayak biasa gue hidup enak rokok Sampurnamil gitu. Kalau pas lagi susah Bimail, Bim, ya ya udah gua itu nonton segepok banyak tiba-tiba satu. konsekuen. Biar nggak malu pindahin. Pindahin. konsekuen. Iya Oke sih, bang. iya. Pokoknya bang, kita doain bang ya. Amin. Yang terbaik buat bang Buat- Viko. ya. Gue pengen tuh, gue nggak lupa ya bang. Gue pengen tuh lu comeback, lu jadi superstar lagi, lu bisa menghibur orang-orang lagi, tema spesial lagi. Gua Dan juga- ini bisa berdampak buat kita juga gitu bang. Gue juga doain buat Atas Gedung, Amin. semoga Amin. bisa jadi podcast yang bisa dinikmati banyak masyarakat di Indonesia. Amin. Takdir, luck, dan Amin. segala Amin. macam lainnya yang dibutuhkan untuk sukses mendekat ke podcast Atas Gedung. Amin. Amin. Terima kasih bang Viko. Terima kasih Bang Viko. Thank you ya, Bang. Love banget, Buat Bang. waktunya. Terima kasih Terima kasih, banyak. Bang. Thank you Bang.